Kader Gerindra, Sufmi Dasko, menjawab pidato Prabowo yang viral karena menyebut dasmu etik. Sufmi Dasko mengatakan bahwa dirinya bingung dengan beredarnya video tersebut. Ia mengaku itu bukan dari Gerindra. Ia mengatakan bahwa itu bukan dari Gerindra. Gerindra sulit untuk mengontrol orang yang masuk dalam konsolidasi Partai Gerindra. Juga bingung ya, itu video internal yang kemudian biasa kalau di acara internal itu Pak Prabowo memang lepas begitu dan biasa terbuka dan saya rasa itu bukan dari pihak kami. Ini memang belakangan itu setiap acara itu pasti ada selalu yang kemudian masuk ke dalam, kemudian ya kita kan susah kontrol juga di antara semua peserta itu. Demikian. Kompas nih, maksudnya apa? Maksudnya apa? Gimana? Ya kami biasa kalau terbuka bercanda tuh biasa, gitu loh. Oh nggak ada, kita itu biasa bercanda-canda terbuka, tuh nggak ada jaim-jaim kalau di internal itu loh. Kompas ya. Hah? Di mana dia ngaku? Nggak ada dia ngaku nyindir Pak Anies. Nggak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit, tapi kan nggak ngomong Pak Anies kan? Ada nggak? Nggak ada. Jangan ini juga, jangan mengarah-arahkan juga. Dari mana sih? Berbeda dengan Habibur Rahman, ia mengatakan bahwa itu bukan video yang bocor, itu merupakan video dari konsolidasi internal. Semua anggota Partai Gerindra boleh membawa HP dan mereka merapat internal Partai Gerindra. Hanya saja video yang beredar di media sosial tidak utuh. Bukan video bocor ya, itu video di acara internal. Semua orang boleh merekam dan bawa handphone, tetapi memang itu percakapan yang tidak utuh ya. Intinya di tingkat internal Pak Prabowo menyampaikan adanya sebagian kader di berbagai daerah yang mempertanyakan ini ada orang yang jelas-jelas tidak beretika, tapi justru seolah-olah mempertanyakan etikanya Pak Prabowo waktu debat Pilpres. Nah, kalimat yang disampaikan Pak Prabowo itulah kalimat beberapa kader yang disampaikan kepada beliau. Nah, beliau ulangi di situ dan ada lanjutannya dari rekaman tersebut bahwa Pak Prabowo bilang jangan dipedulikan yang seperti itu. Yang penting kader ini konsentrasi turun ke basis akar rumput ya, menyerap aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan visi misi programnya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi dengan santai bahwa dimulainya etika adalah dari kepala. Anies ini viral kembali video dari Pak Prabowo yang mengungkit soal penyebutan, ada pertanyaan dari Pak Anies soal etik yang Pak Prabowo menyebut endasmu etik. Itu tanggapannya dari Pak Anies juga. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan dalam pidatonya. Ia kembali mengatakan bahwa bisa menjadi gubernur adalah demokrasi. Jadi gubernur itu demokrasi, ya kan? Jadi bupati demokrasi. Apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi, saudara-saudara. Ya, saya terpaksa saya juga nyindir-nyindir dikit. Ucapan Capres nomor 2 Prabowo Subianto yang menyebut dasmu etik ramai disorot media sosial X. Etik. Dasmu etik. Juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan, ucapan Prabowo tersebut dalam konteks guruan. Ucapan Prabowo soal dasmu etik itu ramai disorot oleh warganet. Ucapan Prabowo dalam video durasi pendek itu disebut-sebut dalam acara internal Partai Gerindra di hadapan kader. Bagaimana perasaan Mas Prabowo?
ndasmu etik. Jubir Prabowo, Dhanil Simanjuntak menjelaskan, ucapan Prabowo di hadapan kader Gerindra tersebut dalam konteks bercanda. Iya, coba aku banget. Menurut Dhanil, tidak ada unsur serius dalam ucapan Prabowo tersebut. Ia mengatakan Pak Prabowo senang bercanda. Itu bercandaan Pak Prabowo ke kader Gerindra, 1000% bercanda. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak Ganjar baik, dengan Pak Anies baik, bercanda ke sesama sahabat. Ucapan Prabowo soal ndasmu etik disebut-sebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan soal batas usia Capres-Cawapres. MK telah memutuskan sanksi etik kepada mantan Ketua MK Anwar Usman. Sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Duh, ngaco lagi tuh blaming sayur. Penduduk kita kan cuma 270. Nah bocah bisa 400 juta bagaimana? Sisi Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mengaku merisaukan joget gemoy Prabowo Subianto yang dinilai kerap dilakukan tanpa memperhatikan situasi. Reza mengaku khawatir dengan kapasitas eksekutif functioning Capres nomor urut 2 tersebut. Eksekutif functioning sendiri adalah seperangkat proses kognitif yang terkait kemampuan manusia mengelola informasi, kemudian membuat keputusan yang solid. Sekarang bukan kondisi fisik Prabowo yang saya risaukan, toh dia sudah menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Joget berulang tanpa memperhatikan konteks acara. Reza mengaku mendukung Prabowo pada Pilpres 2014-2019 dan terpukau oleh kegesitan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Menurutnya, joget gemoy Prabowo adalah strategi pencitraan diri untuk meyakinkan masyarakat bahwa ia sehat. Reza menyebut hal serupa pernah dilakukan oleh Donald Trump dan Boris Yeltsin, mantan Perdana Menteri Rusia. Kedua tokoh itu diketahui juga berjoget dalam rangka meyakinkan publik bahwa mereka sehat. Akan tetapi, Reza menyebut Trump dan Yeltsin asik bergoyang saat berada di panggung atau saat musik mengalun. Itu pun hanya 1-2 kali. Trump dan Yeltsin tidak menggunakan joget sebagai strategi pencitraan diri yang dilakukan terus-menerus. Pada titik itulah, Reza menilai joget Prabowo bermasalah. Prabowo joget terlalu sering, tanpa musik bulat dan seperti tidak kenal situasi. Saat ditanya hal serius, tanpa jawaban tuntas, Prabowo justru menanggapi jawabannya dengan berjoget. Kata SJIE yang dilontarkan Gibran kepada Caimin terus menuai sorotan. Andi Wijayanto mengatakan, gara-gara moderator tidak memberikan kesempatan kepada Caimin untuk dijelaskan kepanjangan dari SJIE, akhirnya Caimin kehilangan waktu 2 menit. Sebaiknya memang moderator memberikan kesempatan untuk itu dijelaskan. Kalau tidak, maka rakyat tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan debat yang berkualitas. Ya, jadi kemarin Caimin kehilangan waktu, ya 1-2 menit. Andi Wijayanto mengatakan bahwa kata SJIE yang dilontarkan Gibran, awalnya ia menduga bahwa itu adalah makanan. SJIE itu yang saya bayangkan itu nasi gurih di Jogja. Ya, SGGI coba aja ditanya, sego, gurih, ingkung, enak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Muhaimin Iskandar bahwa SJIE adalah sego goreng iwak endog. Ternyata singkatannya adalah sego goreng iwak endog. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menanggapi santai sembari bercanda saat ditanya tanggapannya soal singkatan State of the Global Islamic Economy yang ditanyakan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres. Itu ternyata singkatannya adalah sego goreng iwak endog atau nasi goreng telur, kata Caimin di Semarang. Ternyata singkatannya adalah sego goreng iwak endog.
Momen pertanyaan SCIA disampaikan Gibran pada Caimin dalam sesi debat Cawapres di JCC Senayan. Saat ditanya wartawan, apakah Ketua Umum PKB itu merasa disudutkan dengan singkatan yang diutarakan Gibran, Caimin mengaku tidak mempermasalahkan hal itu. Enggak ada, enggak merasa dijebak, sah-sah saja, kata Caimin. Hanya saja, Caimin menekankan agar lebih mengedepankan substansi tema debat ketimbang hanya mempermasalahkan singkatan yang sulit. Tapi kan kita ini berdebat sego goreng iwa endok atau berdebat substansi pembangunan negara. Nyatanya, ia menjawab dengan bagus Bank Syariah soal ekonomi berbasis halal. Ia mengaku jawabannya bagus. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara usai sempat diserang dalam debat Cawapres. Adapun hal itu terjadi saat Mahfud mendapatkan pertanyaan dari Gibran Rakabuming Raka terkait carbon capture storage. Mahfud pun merespon santai soal istilah-istilah ataupun singkatan yang sempat mewarnai debat Cawapres kemarin. Namanya carbon capture itu memang kita udah membuat catatan agak luas, tapi nanti pada tanggal 21. Jadi ditanyakan tadi tidak relevan, oleh sebab itu nanti kalau pertanyaan itu dibalikkan pada debat keempat nanti bisa kewalahan juga dia. Dalam hal ini, Mahfud menilai harusnya selevel debat Cawapres yang dipertanyakan dapat lebih ke pertanyaan seputar hal-hal yang substansial, bukan hanya sekedar istilah ataupun singkatan. Kalau sudah tingkat itu, mestinya yang substansial saja, diuraikan latar belakangnya dan apa maksudnya. Kalau cuma cari istilah sulit, saya juga bisa cari istilah sulit 1000 dalam sehari yang orang lain tidak akan tahu. Jadi tidak apa-apa. Mahfud kemudian menyebut istilah-istilah itu bak ujian SMA. Ya tidak apa-apa, itu seperti ujian SMA yang mencari kesulitan. Lebih lanjut, Mahfud mengaku optimis debat Capres kemarin dapat turut berpengaruh positif pada elektoralnya bersama Ganjar Pranowo. Mahfud menyebut gaya yang dibawakannya saat debat juga akan dipertahankannya ke depan. Ini saya baru bicara masalah nikel loh Pak, belum bicara masalah tembaga, boksit, timah dan lain-lain. Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai sosok yang lumayan cerdas tapi licik dan tidak takut menabrak ukuran moral. Penilaian itu diberikan oleh Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Erlangga, Profesor Hendry Subiakto, saat membahas gaya komunikasi Gibran. Berdasarkan pengamatannya, Hendry Subiakto menilai bahwa Gibran dan keluarganya memang memiliki gaya komunikasi yang suka menjebak. Ia mengamati perilaku komunikasi Gibran dan keluarganya. Mereka itu berkomunikasi tricky, suka menjebak. Hendry Subiakto memberi contoh bahwa Gibran pernah menjebak dengan tampil seolah bagi-bagi uang saat kampanye. Aksi Gibran ini sempat menimbulkan keributan. Tapi orang akhirnya sadar bahwa dalam video yang beredar Gibran sebenarnya membagikan gantungan kunci atau benda lain. Gibran sebenarnya sengaja melakukan ini agar orang terjebak untuk menudingnya. Ternyata aslinya yang dibagikan hanya gantungan kunci atau benda lain yang kalau di video tampak menyerupai uang. Tentu saja sempat diributkan, tapi lalu orang sadar ada yang salah, itu sengaja. Hendry Subiakto memberi contoh jebakan Gibran lainnya, yakni dalam debat Cawapres 2024. Ada sejumlah pihak yang menuding Gibran bertindak curang dengan menggunakan alat dengar tambahan saat debat. Gibran dicurigai mendapat tuntunan agar bisa tampil baik saat berdebat dengan dua capres lainnya, yakni Mahfud MD dan Caimin. Hendry menduga bahwa Gibran memang sengaja dikesankan memakai alat mencurigakan di telinga. Bisa jadi itu sengaja supaya orang terjebak menuduh dia, tapi sebenarnya sudah disiapkan jawaban yang akan memalukan mereka yang terlanjur curiga. Hendry Subiakto juga menilai bahwa Gibran sebenarnya sengaja menjebak ketika menyatakan bahwa program susu gratis dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Pernyataan Gibran ini menuai cibiran sebab jumlah penduduk Indonesia saja tidak mencapai 400 juta. Ternyata yang dimaksud bukan angka di Indonesia, tapi di luar negeri. Sehingga jumlah anak yang seakan melebihi jumlah penduduk tidak salah, karena dengan beberapa negara lain. Dalam debat Capres 2024, Gibran juga dinilai menjebak lawannya dengan menanyakan istilah asing yang bukan pengetahuan umum. Hendry menyebut jebakan Gibran sudah digunakan oleh ayahnya Jokowi saat debat Capres 2019. Jokowi saat itu bertanya soal TPID yang tidak diketahui banyak orang. Alhasil Prabowo Subianto kebingungan dalam menjawab. Dari apa yang ia tunjukkan dalam debat dan komunikasinya selama ini, menunjukkan Gibran aslinya lumayan cerdas, tapi licik dan tidak takut menabrak ukuran moral, yaitu kejujuran. Makanya strategi komunikasinya suka menjebak.